Pemirsa, Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah Paciran Lamongan merayakan milad ke-76 tahun dengan gelar tablik akbar yang berlangsung meriah pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu di Aula Abdurrahman Samsuri. Mengusung tema Karangasem Mendunia, 76 tahun berkarya, berdaya, mengabdi untuk umat dan bangsa, ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting termasuk Arumi Baksin, aktris dan model Indonesia yang hadir untuk memberikan ucapan selamat. Dalam sambutannya, Arumi menyampaikan harapannya agar Pondok Pesantren Karangasem tidak hanya terus mengabdi untuk bangsa Indonesia, tetapi juga untuk bangsa-bangsa lain di dunia. Pesantren Karangasem menurutnya memiliki potensi besar untuk berkontribusi lebih luas. Jala tersebut dibuktikan dengan alumninya yang menyenangkan di penjuru Indonesia. Mengabdi untuk nusa dan bangsa. Saya rasa harus dirubah karena mengabdinya bukan hanya untuk nusa, tetapi untuk bangsa-bangsa. Bukan hanya bangsa Indonesia, tapi juga bangsa-bangsa yang ada di Indonesia. Sukses. Mudah-mudahan usia yang semakin bertambah, semakin barokah, semakin sukses, semakin besar, dan mudah-mudahan untuk menjadikan Jawa Timur ini salah satu pusat religi yang ada di Indonesia. Nah, pusat-pusat religi yang disupport dengan wisata-wisata religi, tempat-tempat wisata yang mumpuni, yang memberikan kacamata Islam yang baik, dan salah satunya di Kabupaten Lamongan yang luar biasa. Di Pondok Paciran ini salah satu pondok yang tua, yang senior, yang telah menciptakan dan tidak mudah mempertahankan 76 tahun keeksisan, dan mudah-mudahan makin kesana tetap beradaptasi dengan zaman dan semakin besar. Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Karangasem Abdul Hakam Mubarak yang ditemui setelah acara mengungkapkan kebanggaannya atas capaian pesantren dalam 76 tahun terakhir. Ia menegaskan bahwa Pondok Pesantren Karangasem telah melahirkan banyak kader yang kini tersebar di berbagai penjuru tanah air, bahkan hingga ke luar negeri. Karangasem ada sebagai pondok kader. Tidak hanya kader persyarikatan, tapi juga Karangasem mengkader bagaimana lulusan-lulusan alumni-alumninya itu bisa menjadi mubalek, menjadi dai, menjadi penerus risalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karangasem juga mengkader tentang hafid Al-Quran, membentuk bagaimana alumni Karangasem itu bisa menjadi khufat. Khufat itu artinya orang yang membimbing hafal Al-Quran. Jadi itu termasuk tujuan utama Pak I. Abdurrahman mendirikan pondok adalah untuk menjadi pondok kader. Dan tadi saya singgung juga bahwa kader persyarikatan itu bisa dibuktikan bahwa alumni Karangasem itu banyak yang berkiprah di persyarikatan. Ada yang ada di ranting, ada yang di cabang, ada yang di daerah, dan bahkan ada di wilayah dan di pusat. Itu ada semua alumni Karangasem. Jadi apa yang diharapkan oleh pendiri Karangasem, alhamdulillah terwujud. Abdul Hakam Mubarak juga mengingatkan peran penting pesantren dalam sejarah Muhammadiyah. Pada Muktamar Muhammadiyah ke-38 yang digelar pada tahun 1971 di Makassar, Pondok Pesantren Karangasem ditunjuk oleh pimpinan pusat Muhammadiyah menjadi salah satu dari 4 pesantren sebagai tempat untuk mencetak kader Muhammadiyah dan kader bangsa. Ada beberapa pondok yang didirikan kemudian ditunjuk sebagai PP adalah dianggap sebagai pondok kader. Seperti diantaranya adalah Pondok Mu'alimin Mu'alimat Jogja, Pondok Darul Arkom Garut, kemudian Pondok Karangasem Paciran Lamongan, dan pondok yang ada di Makassar saya lupa namanya itu. Jadi 4 pondok inilah menjadi tempat untuk pengkaderan, lebih khusus adalah pengkaderan kepada persyarikatan. Jadi diharapkan bahwa pondok-pondok itu bisa mencetak kader-kader yang sebagai generasi penerus untuk kelanjutan daripada Muhammadiyah yang ada di Indonesia.
Milad ke-76 ini menjadi momentum bagi Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah Paciran Lamongan untuk merefleksikan perjalanan panjangnya dan menegaskan kembali komitmennya dalam mengabdi kepada umat dan bangsa, serta memperluas kontribusi ke kancah internasional. Iwan Abdul Ghani memberitakan dari Lamongan, Jawa Timur.